Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Pangesti, NIM 195211171 dari kelas MBS 7D. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS saya, mata kuliah manajemen retail dan jasa. Nah, di sini saya mengambil perusahaan jasa transportasi, yaitu PT Kereta Api Indonesia. Adapun profil perusahaan PT Kereta Api Indonesia adalah PT Kereta Api Indonesia adalah salah satu badan usaha milik negara yang bertugas menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka memperlancar arus pemindahan orang ataupun barang secara massal untuk pembangunan nasional di Indonesia. Perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero adalah perusahaan yang mengelola perkeretaapian di Indonesia yang telah mengoperasikan kereta api untuk penumpang, baik kereta api lokal di Jawa maupun di Sumatera. Memiliki berbagai macam fasilitas yang sesuai harga dan perekonomian masyarakat. Lalu ada kereta api eksekutif, kereta api bisnis, kereta api campuran, kereta api ekonomi, kereta api lokal, dan kereta rel listrik. Setiap macam kereta tersebut memiliki fasilitas yang berbeda, mulai dari yang murah hingga yang mahal untuk harga tiket perorangan, dan harga tersebut sudah sesuai fasilitas yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan PT Kereta Api Indonesia. Nah, visinya itu adalah menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan. Yang selanjutnya ada seluruh lapisan masyarakat adalah pelanggan. Lalu ada berkembang dan terdepan dalam keselamatan dan keandalan. Lalu ada pelopor dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir ada karyawan bangga dan sejahtera. Sedangkan misi PT Kereta Api Indonesia itu adalah menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders. Sedangkan tujuan PT Kereta Api Indonesia sendiri adalah untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dalam program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi. Lalu ada jasa layanan PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, pelayanan PT KAI Prima itu memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar mutu dan sesuai harapan atau melebihi harapan dengan memenuhi 6A unsur, yaitu ability, attitude, appearance, attention, action, dan accountability. Yang selanjutnya ada analisa lingkungan pemasaran PT KAI. Kemajuan yang pesat pada teknologi dapat digunakan oleh perusahaan sebagai inovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Salah satu perusahaan yang telah mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero. PT Kereta Api Indonesia adalah salah satu badan penyedia jasa transportasi darat yang memegang peran vital. PT Kereta Api Indonesia telah menyuburkan sistem guna mengunggulkan kualitas pelayanan serta mempermudah para konsumen kereta api dalam melakukan pembelian tiket kereta api. Yang sebelumnya pembelian tiket dilakukan secara manual, yaitu dengan mendatangkan loket untuk membeli tiket. Nah, sekarang itu berkat kemajuan teknologi, pembelian tiket dapat diakses melalui aplikasi KAI Access. Yang selanjutnya ada program pemasaran jasa dan relationship marketing PT KAI Indonesia. Bauran pemasaran jasa kereta api Indonesia Persero sudah termasuk dalam kategori yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sub bauran pemasaran pada kereta api Indonesia di mata konsumen sudah sangat baik. PT Kereta Api Indonesia Persero telah memperhatikan ketujuh bauran pemasaran seperti adanya beberapa pilihan jadwal keberangkatan, tarif kereta yang terjangkau, lokasi stasiun yang strategis, word of mouth yang positif, lalu ada kepuasan penumpang kereta api Indonesia berada pada kategori yang baik. Nah, dengan demikian, hal tersebut erat kaitannya dengan pendekatan relationship marketing yang memperhatikan dan mengutamakan konsumen sebagai fokus pada customer, skala waktu panjang, penekanan tinggi dan layanan pelanggan, hingga kualitas merupakan semua prosedur konsumen. Lalu yang selanjutnya ada aspek sumber daya manusia PT KAI Indonesia. Dalam aspek sumber daya manusia yang sudah ada di PT KAI Indonesia, bahwasannya senior manajer PT Kereta Api Indonesia cenderung menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dan partisipatif. Lah, bukan hanya itu saja sebenarnya. Lalu hal ini berkaitan pula dengan adanya implementasi dari seluruh aspek yang terkait dalam SDM PT Kereta Api Indonesia itu menuntut adanya suatu komitmen cara pandang dan pelaksanaan peran serta optimal
oleh seluruh anggota perusahaan jasa agar dapat mencapai ketepatan operasional dan efektivitas kinerja. Lalu yang selanjutnya ada manajemen kualitas jasa. Nah, manajemen kualitas jasa PT Kereta Api Indonesia ini tuh terbagi menjadi TERA. Disingkat menjadi TERA, yaitu ada tangible, responsive, reliability, empathy, and assurance. Dan yang selanjutnya ada analisis pasar konsumen dan perilaku konsumen. Dalam menganalisis perilaku konsumen, PT KAI Indonesia itu melakukan beberapa gambaran model perilaku konsumen. Nah, dalam memanfaatkan aplikasi Access, perilaku konsumen tersebut digambarkan menjadi 5 tema. Yang pertama itu adalah konsumen mengetahui aplikasi KAI Access dan fungsinya. Yang kedua ada konsumen tidak tahu sama sekali mengenai aplikasi KAI Access. Yang ketiga ada praktis dan langsung bayar. Yang keempat ada konsumen merasa puas tanpa pengecualian. Dan yang terakhir ada konsumen merasa lebih baik menggunakan secara konvensional atau mengantri untuk membeli tiket dibandingkan melalui aplikasi KAI Access. Dan yang selanjutnya ada evaluasi kinerja jasa PT Kereta Api Indonesia Persero. Dalam perkembangan PT Kereta Api Indonesia Persero telah menunjukkan kinerja yang semakin membaik, peningkatan jasa yang meningkat dengan memperhatikan kenyamanan, ketepatan dengan resiko kemacetan yang relatif kecil. Sebelumnya pembelian tiket ini kan dilakukan secara manual lah. Dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini, pembelian tiket kereta api ini kan sudah melalui aplikasi KAI Access. Nah, dengan demikian, PT Kereta Api Indonesia Persero sudah menerapkan dan memiliki kinerja bisnis pada tingkat pencapaian pelaksana terhadap suatu program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi atau perusahaan yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki etos kerja yang tinggi sehingga mampu memudahkan pelanggan atau penumpang dalam proses pembelian tiket itu sendiri. Dan yang terakhir ada kesimpulan analisis perusahaan jasa PT Kereta Api Indonesia. Nah, PT Kereta Api Indonesia Persero merupakan satu-satunya badan usaha milik negara yang bertugas menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka memperlancar atau mempercepat perpindahan orang dan barang secara massal untuk pembangunan nasional di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia juga memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Lalu, berdasarkan 4 pilar utama yakni keselamatan, ketepatan waktu pelayanan dan pelayanan, kenyamanan, PT Kereta Api Indonesia ini memperhatikan 7 bauran pemasaran seperti adanya beberapa pilihan jadwal keberangkatan kereta, tarif yang terjangkau, lalu lokasi stasiun yang strategis, word of mouth yang positif. Dalam aspek SDM, PT KAI memiliki tugas pokok dan tanggung jawabnya masing-masing pada setiap posisi dan jabatannya. Manajemen kualitas pelayanan pada tingkat kinerja PT KAI yang diberikan kepada pelanggan diukur melalui dimensi TERA. Dalam menganalisis perilaku konsumen, PT Kereta Api Indonesia itu melakukan gambaran model perilaku konsumen mengenai pemanfaatan aplikasi KAI Access. Dalam perkembangannya, PT Kereta Api Indonesia Persero telah menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Lalu peningkatan jasa yang meningkat dengan memperhatikan kenyamanan, ketepatan dengan risiko kemacetan yang relatif tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan mengenai analisis dari PT Kereta Api Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.